pendekatannya ya gimana caranya kita menggait market yang lebih besar tanpa harus melakukan apa ya tadi ya branding seperti B2B sebelumnya gitu. Karena produk Mapit ini tuh cukup niche gitu ya. Ini tuh produknya hanya bisa serve beberapa industri. Ini adalah sesuatu yang sepertinya akan ada terus, ibaratnya recurring terus, karena ini sebenarnya sesuatu yang sangat baru. Bagaimana kita membuat suatu keputusan yang jawabannya itu berhubungan dengan ilmu geospasial. Desain ini sendiri tuh sebagai bentuk dari penyampaian kepada audiens melalui visual gitu. Untuk memperkenalkan Mapit ke halayak umum. Maka dari itu kalau dari saya sendiri gitu ya, saya sih jawabnya kalau ke orang tua, saya bekerja di konsultan pemetaan karena kan itu mungkin lebih mudah dipahami oleh orang-orang. Kalau misalkan ke generasi yang udah lebih melek teknologi, kayak teman-teman gitu ya, kamu kerja di mana? Biasanya aku jawab template juga gitu. Aku kerja di startup teknologi yang bikin peta kayak Google Maps, tapi mungkin kita membantu lebih ke bisnis. Jadi pada saat saya pertama kali join ke Mapit gitu ya, memang dari skala karyawannya pun masih sedikit. Jadi waktu itu saya join sebagai sales engineer dan memang fokus bisnisnya sendiri Mapit itu di tahun 2022, di tahun tersebut itu fokus ke B2B project. Jadi kita banyak mengerjakan project-project konsultansi gitu ya dari pemerintahan ataupun dari enterprise. Memang kelebihannya jika project B2B project gitu ya, itu sekali dapat project nilai revenue-nya cukup besar. Gitu. Permasalahannya adalah kita cukup punya atau harus memiliki banyak resource untuk mendapatkan satu project. Bisa jadi satu project itu ditempuh prosesnya tuh mulai dari pendekatan, proposal sampai deal itu bisa 3-4 bulan gitu bahkan. Itu proses pendekatannya aja, belum nanti developing produknya gitu ya, itu membutuhkan waktu lagi. Jadi memang agak cukup challenging di sisi cash flow perusahaan ya, seperti itu. Makanya kami dari Mapit itu tidak bisa berpikir kita fokus untuk B2B project terus gitu. Jadi kita harus berpikir gimana caranya Mapit bisa scale up tanpa harus mengeluarkan resource yang cukup besar. Maka dari itu, mulai dari tahun 2024 kita mulai fokus ke branding di B2C-nya gitu. Jadi kita berdiri tahun 2019, mungkin sekitar 3-4 tahun kita fokus di B2B, dan mulai di tahun 2024 kita masuk ke B2C-nya gitu ya. Tapi sebenarnya kita udah mulai branding awareness secara kayak GIS itu bisa diaplikasikan ke cuman branding awareness aja gitu terkait Mapit. Nah, tapi memang kita baru punya kesempatan untuk memperlebar, untuk memfokuskan B2C ini di tahun 2024. Nah, sebenarnya untuk produk kami B2C sendiri gitu ya di Mapit itu ada dua. Ada yang berkaitan dengan produk kami Mapit Personal License dan juga berkaitan dengan program Mapit Academy. Dan di tahun 2024 kita baru launching Mapit Academy batch 1 gitu ya. Waktu itu kita menggelar acara Mapit Katalis pertama di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi memang cukup panjang ya perjalanan kita masuk ke B2C. Ya memang sebelumnya kita fokus di B2B yang penting bisa dikatakan kita punya channel ke suatu instansi atau suatu pemerintahan dan kita proses tender segala macam, dapat project gitu. Tapi pas masuk ke B2C itu cara mainnya beda lagi gitu. Dimana untuk di B2C sendiri pendekatannya ya gimana caranya kita menggait market yang lebih besar tanpa harus melakukan branding seperti B2B sebelumnya gitu. Tapi kita menggunakan konsep atau pendekatannya yang cukup berbeda gitu, dimana kita mengaplikasikan GIS ini sebagai tools untuk ekspansi bisnis gitu. Nah mungkin dari konsep itulah yang membuat
oh ternyata memang GIS ini aplikasinya cukup luas, dan itu yang membuat orang-orang tertarik untuk mendaftar dari bootcamp Mapit Academy tersebut gitu. Maka dari itu, dari Mapit sendiri kami membagi tim yang memegang bisnis B2B atau project B2B dan juga project B2C. Jadi kita pisahkan. Mungkin kalau misalkan kita pakai analogi dengan adanya B2C sendiri, kita tuh bukan memperlambat tapi justru memperlancar, ibaratin kayak keran gitu ya. Keran yang selama ini macet, tiba-tiba dengan adanya B2C itu bisa jadi lebih lancar lagi gitu keluarnya, seperti itu sih. Sebenarnya hal yang paling bisa diperbaiki itu dari sisi sistem sih. Sistem, betul. Jadi mungkin kalau kita bisa tahu lebih awal, hal yang paling mungkin untuk kami lakukan itu kita akan mempermudah akses orang-orang untuk mengakses teknologi yang kita punya. Karena mungkin sebelumnya kita fokus ke B2B yang memang produk kita itu hanya dinikmatin oleh sebagian kalangan saja gitu ya, industri-industri besar saja. Tapi sebenarnya teknologi ini tuh bisa loh dipakai oleh siapapun gitu. Makanya karena sekarang ini kita saatnya untuk scale up, dari itu harusnya sih dari dulu kita coba memperbesar peluang itu gitu dengan mempermudah aksesibilitas orang-orang terhadap teknologi kita. Ya, ini menarik sih sebenarnya. Pas aku awal masuk di Mapit juga, kita itu servisnya masih pure B2B gitu ya. Belum ada B2C-nya, meskipun waktu itu masih ada inisiasi Mapit Academy yang batch pertama gitu, masih inisiasi kalau nggak salah ya. Oh ya, jadi sebenarnya akibat apa ya, evolusi dari berkembangnya dari B2B dan ada produk B2C-nya juga. Jadi di Mapit ini kalau dari aku sendiri gitu ya, itu memang ada beberapa perubahan strategi tentunya, karena kan kalau dari B2B dan B2C itu nggak bisa disamakan gitu dalam treatment marketingnya atau strategi marketingnya gitu. Nah misalnya kalau di B2B kita itu kalau dulu mungkin kita ngomongin dulu itu banyak fokusnya adalah lebih ke pendekatan yang offline gitu ya, lebih pendekatan ke offline dan mungkin ada beberapa treatment secara digital juga gitu, belum lagi website segala macam. Nah kalau B2C itu sebenarnya agak berbeda gitu ya, dari segi treatment harus ada beberapa hal yang ditambahkan gitu ya dalam strategi digital marketing ya. Misalnya dari segi websitenya juga ada informasi-informasi yang penting gitu ya terkait produk B2C-nya, offernya seperti apa, apalagi kalau B2C kan apa ya, erat kaitannya sama pricing-nya gitu ya. Pricing-nya itu dibuat lebih akuntabel gitu, bisa dilihat sama orang gitu ya, dan apa maksudnya kadang ada promo segala macam gitu. Jadi mungkin kalau dari segi marketing memang ada, atau dari segi growth itu ada beberapa hal atau beberapa konteks yang perlu dipertimbangkan dalam membuat strategi untuk pendekatan untuk produk B2C. Sebenarnya kalau dari ngomongin tadi evolusi produk kan berarti ya, dari awal aku join di 2024 itu kita hanya pure B2B gitu ya, pure B2B. Dan kalau nggak salah ada satu batch sih, Mapit Academy yang meng-highlight atau mengajarkan soal location analytics itu, Mapit Academy Location Analytics. Nah kalau sekarang di 2026 ini jadi ada ya B2B pasti tetap gitu ya. Kalau untuk B2C-nya kita ada Mapit Academy. Mapit Academy juga ada beberapa kelas gitu. Kita nggak jadi location analytics doang gitu. Jadi ada location analytics, WebGIS development, ada thematic class. Thematic class ini itu adalah kelas bukan bootcamp gitu ya. Jadi ini hanya kelas singkat gitu ya, hanya beberapa hari gitu. Yang membicarakan tema-tema di seputar bidang geospasial gitu ya. Misalnya waktu itu kita ngomongin soal longsor, waktu itu kita ngomongin soal banjir, pernah ngomongin juga soal minyak gitu. Itu adalah tematik kelas. Nah, selain itu, selain Mapit Academy, di B2C yang sekarang juga ada personal license gitu ya. Artinya lisensi GeoMapit sekarang itu kalau dulu mungkin belum open untuk publik gitu ya. Sekarang itu
teman-teman semua mungkin udah bisa berlangganan gitu ya per bulannya gitu, berlangganan per bulan terkait platform location analytics gitu, jadi Geomapit. Nah itu selain itu ada corporate training juga, kita udah melakukan corporate training sama Mapit Academy tentunya, ngajarin beberapa hal yang kita expert di bidang itu gitu ya, dan juga yang terakhir adalah paket atau package untuk business expansion gitu. Namun ini ada agak berbeda gitu treatmentnya dengan B2B yang biasanya skalanya itu sangat besar gitu ya. Nah kalau untuk business expansion ini kita coba targetkan ke mungkin market-market yang tidak sebesar enterprise gitu ya. Kalau dari Mapit Academy, kalau yang sekarang lagi mungkin aku katakan cukup bagus itu adalah yang WebGIS gitu ya. Mungkin karena orang-orang juga sekarang sudah ingin mengeksplor lebih jauh soal implementasi atau fungsi dari WebGIS itu sendiri. Mereka ingin membuatnya, apalagi kalau sekarang kan mereka itu ya memang perlu paham fundamental gitu ya terkait GIS, terkait web development-nya gitu, yang mana itu kedua hal tersebut diajarin di bootcamp WebGIS Development Mapit Academy gitu ya. Karena produk Mapit ini tuh cukup niche gitu ya. Ini tuh produknya hanya bisa serve beberapa industri, misalnya ya industri geospasial of course gitu ya, dan ada beberapa industri lainnya gitu. Nah, challenge-nya mungkin di situ ya, karena kita sangat niche dan juga karena platform kita tuh cukup baru gitu ya. Platform kita cukup baru dan orang-orang sudah memiliki platform yang platform pilihannya gitu ya, platform yang lebih mereka itu udah umum gitu ya, mereka udah umum menggunakan platform tersebut dibanding platform Mapit. Mungkin challenge-nya adalah mengenalkan Mapit kalau sebenarnya Mapit itu menjadi salah satu opsi juga untuk membantu workflow mereka gitu. Waktu ekspektasi untuk pas jadi diamanahkan sebagai learning operation Mapit ya, itu yang pertama agak nge-expect karena sebenarnya waktu itu memang bayangannya pingin kerja di Mapit pastinya, karena mungkin beberapa praktisi geospasial tahu mengenai Mapit gitu ya, dan posisinya biasanya GIS analis yang tim data nih gitu. Tapi pas diamanahkan oleh Pak Hadi itu awalnya kaget dan juga mungkin agak bingung, tapi memang di waktu sebelumnya pernah ada pengalaman menjadi di bagian edutech sebenarnya ya, tapi emang itu cuma ngurus kelas yang sangat simpel, tapi pas ibaratnya di sini tanggung jawabnya lebih tinggi, ya lebih sulit pastinya ya, karena bukan hanya ngurus teknis tapi juga ngurus orang gitu ya. Ngurus orang itu ternyata halnya perlu dipelajari lebih lagi gitu ya, treatment ke ini kan konteksnya mereka membayar gitu ya, berarti kan kita harus memberikan yang terbaik gitu ya, bukan hanya dari konteks keilmuan tapi juga pelayanannya gitu. Jadi awalnya cukup kaget, tapi mungkin di sini dengan belajar terus-menerus dan juga mempercaya apa yang dipercayai gitu ya, jadi itu bisa berkembang terus gitu harapannya gitu ya. Awal-awal tuh bayangan untuk memberikan pengajaran itu kayak ya udah gitu, kita teknis cepat gitu ya, taktis, tapi ternyata belajar dulu sama ada teman juga sebagai pasangan di pekerjaan ya, ada namanya Abil, ngurus community, itu belajar banyak bahwa ternyata membuat kurikulum pembelajaran itu tidak sesimpel itu gitu ya, walaupun sebenarnya praktisnya itu pada akhirnya ya itu, cuma kita harus ada proses pengolahan itu lebih detail lagi gitu ya, misalkan capaian pembelajaran seperti apa, matriksnya seperti apa, kemudian juga bagaimana ketika ibaratnya di sini ada fresh grade dan juga ada bukan fresh grade, itu juga harus dipikirkan gitu ya ternyata. Jadi challenging-nya pasti balik lagi ibaratnya hal-hal yang non teknisnya gitu pada akhirnya. Dan juga mungkin lebih bagaimana koordinasi kepada tim lain dan sering mengajak meeting gitu ya. Berarti kan kita harus menjadi generalis juga dan mengerti bukan hanya keilmuan GIS aja nih, tapi mungkin juga tim lain ini bisa membantu di akademi ini sebagai apa nih, kita harus mengerti keilmuan mereka dan juga expertise mereka gitu kalau dalam konteks timnya. Jadi kalau memang Mapit Academy awalnya hanya satu dan dia itu adalah location analytics tapi belum jelas. Tapi untuk sekarang per 28 Januari 2026 itu ada, kita bagi sekarang Mapit Academy itu dua, ada yang live class dan juga non live class. Yang live class ada apa aja? Ada location analytics bootcamp yang awalnya Mapit Academy induknya gitu ya, terkait dengan pemahaman Geomapit. Kemudian ada WebGIS Development Bootcamp, itu juga adalah integrasinya ke WebGIS.
Dan kemudian yang ketiga itu ada thematic class gitu ya. Jadi pemanfaatan GeoMapit maupun platform open source GIS lainnya yang bisa digabungkan gitu ya. Yang biasanya bentuknya tematik. Kemudian untuk non live class itu ada corporate training. Kami di sini menyediakan ada layanan untuk corporate gitu ya, untuk kita ajarkan mengenai GIS maupun location analytics. Kemudian juga ada mengenai selanjutnya itu adalah certification gitu. Itu adalah produk kami juga untuk nanti bisa diberikan, dan ini masih proses developing gitu ya. Sejauh ini itu sih ya untuk programnya, dan juga biasanya yang tidak berbayar itu ada free class itu, dan juga ada insight class juga yang nanti akan kita buka gitu ya di 2026 ini gitu, agar kita bisa memaksimalkan penyebaran kemampuan orang agar bisa semakin mantap di location analytics itu semakin maksimal gitu. Kami awalnya berpikir bahwa WebGIS ini ternyata kayaknya tidak akan sepopuler dua topik tadi gitu, tapi ternyata turns out banyak orang-orang yang masih ingin belajar dan bagaimana membuat WebGIS gitu. Jadi ternyata pas dibuka di batch kedua itu banyak sekali yang mendaftar dan banyak sekali yang menjadi peserta gitu. Harapannya ini bisa menjadi program yang sukses sampai selesai gitu ya, amin. Dan ya itu ya, harapannya kita bisa selalu memperbaharui katakanlah si bootcamp yang WebGIS ini agar bisa selalu relevan dan bisa selalu banyak pesertanya gitu ya. Nah, menyesuaikan teknis dan non teknisnya biasanya ya pasti balik lagi ke peserta yang tahu gitu ya. Secara teknis sebenarnya yang dibutuhkan oleh para praktisi spasial itu apa aja sih, misalkan kalau konteksnya WebGIS gitu ya. Kalau location analytics katakanlah orang-orang yang memahami bahwa location analytics ini biasanya itu buat apa gitu, kita harus menyesuaikan juga. Dan non teknisnya mungkin kita penyesuaiannya adalah gimana agar tetap inline gitu ya para pesertanya, agar tetap akuntabel dengan program kita gitu. Jadi itu harus dua hal tersebut memang harus selalu kita lihat dari feedbacknya sebenarnya gitu, dan kita implementasikan jadi sesuatu seperti itu. Nah, menurut aku ini adalah sesuatu yang sepertinya akan ada terus, ibaratnya recurring terus, karena ini sebenarnya sesuatu yang sangat baru gitu. Nah, tapi bagaimana kita mengemasnya dan bagaimana agar ini tuh familiar gitu ya dengan praktisi GIS. Dan mungkin salah satu lagi-lagi gitu ya, acara yang niche gitu, WebGIS Competition ini mungkin juga jarang sekali gitu ya dibuka di Indonesia gitu. Nah, apa yang saya bantu gitu waktu itu, saya membantu mengenai bagaimana cara mencari mentor untuk mereka gitu ya. Jadi waktu itu mereka dibagi beberapa kelompok mentor gitu ya, dan mentornya aku cari mentor-mentor terbaik lah di Indonesia gitu ya, beberapa nama, dan kemudian ada 3 mentor. Kemudian yang kedua adalah tentu saja di acara tersebut setelah program tersebut selesai, itu kami memperkenalkan WebGIS Academy Batch 1 gitu ya, yaitu kita soft launch gitu mengenai WebGIS gitu, dan itu adalah salah satu pengalaman yang luar biasa untuk mengenalkan program yang unggulan ke halayak umum, dan konteksnya ini juga pas gitu ya, karena kita bentuknya edutech, kita berikan di konteksnya adalah di dalam ruang akademis gitu ya, di dalam kampus. Jadi apa yang harus diimprove adalah ya pada akhirnya yang menjadi induk itu adalah si location analytics ya, tapi harapannya itu kita bisa memberikan katakanlah mungkin dalam 1 tahun itu bukan hanya 3 terus berjalan, tapi mungkin ada bentuk-bentuk yang lain. Jadi kita ibaratnya mungkin terimplementasi di tematik kelasnya mungkin ya semakin lebih banyak gitu, dan bukan hanya temanya mengenai bisnis saja, properti, tapi mungkin juga bisa tadi ke halayak yang lebih dalam lagi. Kalau aku merasa sekarang platform GeoMapit ini platform yang sangat powerful gitu ya, tapi balik lagi kita harus tetap ada bentuk familiaritas dan juga bentuk USP. Itu kan agak sulit ya. Gimana sih kita bisa familiar tapi kita tetap punya satu poin yang ibaratnya tuh unik sendiri gitu. Di community tech di bidang teknologi sendiri itu orang-orangnya nggak yang hanya datang say hello ngopi terus pulang, nggak. Mereka itu di sini beneran kayak ngobrol terus membicarakan sebuah masalah yang terjadi, dan mereka tuh menemukan problem solving itu seperti apa. Jujur waktu pertama kali dengar tentang Mapit Catalyst ini adalah ini event yang dihadiri oleh banyak expertise ya, yang benar-benar profesional banget nih di bidangnya, dan tidak bisa sembarang orang untuk join ke sini. Kalau di compare nih ya, dari 2024 dan 2025, Mapit Catalyst 2024 dan 2025. Untuk 2024 sendiri itu fokusnya benar-benar B2B banget. Jadi waktu itu Mapit sendiri emang lagi branding sebagai enable tech gitu. Jadi di mana kita itu ingin memperkenalkan bahwa ini adalah Mapit yang emang bergerak di bidang geospasial, dan ini adalah suatu inovasi yang orang-orang tuh belum kenal banget kayak gitu. Jadi bener-bener masuk ke B2B-nya banget. Nah, kalau di
Mapit Catalyst 2025 ini udah masuk ke community-nya, dan di community ini itu terbagi di beberapa kategori, mulai dari mahasiswa, terus praktisi, dosen, bahkan saya pemerintahan pun itu bisa masuk ke dalam community Mapit. Nyambung sama Mapit Catalyst 2025. Jadi untuk di 2025 ini emang kita Mapit Catalystnya beneran nyambung banget ke community ya. Salah satu rangkaian acaranya adalah WebGIS Competition. Nah, di WebGIS Competition ini tuh kita kalau ditanya ini organik atau enggak, ini kombinasi sih. Jadi ada yang memang sangat tertarik untuk ikutan WebGIS ini, melihat sebuah masalah ini dan solusinya ternyata ada di WebGIS Competition ini. Itu ada juga yang kayak gitu, tapi ada juga yang emang kita mengiklankan lah ya, kayak gitu istilahnya. Dan tapi terlihat bahwa karena acaranya ini sukses gitu ya, ini adalah sebuah gambaran yang memang memperlihatkan kalau komunitas Mapit itu ternyata udah percaya nih sama Mapit. Yang awalnya memang enterprise aja, tapi ini udah masuk nih ke mahasiswa, ke kalangan dosen, kalangan praktisi lain, bahkan ke pemerintahan pun udah mulai percaya gitu. Bayangin aja dari 4 kategori tadi itu berada di satu tempat yang sama, dan mereka itu membicarakan semua hal tentang bagaimana kita membuat suatu keputusan yang jawabannya itu berhubungan dengan ilmu geospasial. Jadi kalau misalnya ada story-nya, Faris ini kan masuk ke community-nya Mapit, terus ikut bootcamp-nya Mapit Academy, dan sekarang beliau menjadi salah satu tim Mapit yang berperan sebagai learning operation, di mana beliau juga akhirnya bikin program yang emang edukatif banget. Terus ini berawal dari problem yang ada, yang ya seperti tadi solusinya itu adalah program-program yang beliau buat. Tujuan awalnya community dibuat ini untuk saling terhubung di satu sama lain. Kita ini di sini ingin membentuk sebuah koneksi gitu ya, yang mungkin ini nyambung sama tagline-nya Mapit, Connected Future, di mana ada mahasiswa yang memang mencari ilmu banget nih, haus ilmu akan ilmu spasial. Terus ada juga expertise seperti praktisinya, ada juga yang dari ranah profesional seperti pemerintahan seperti itu semuanya bisa ada di wadah, yaitu community Mapit, dan saling berbagi satu sama lain, terus menjawab semua permasalahan yang ada di bidang geospasial. Harapannya seperti itu gitu di community ini. Tentunya karena aku orang awam ya sebagai grafisnya, dan aku juga nggak paham soal data dan peta-peta itu. Yang aku lakukan adalah baca dulu itu sih brief text dan data-data itu tuh apakah sulit untuk diterjemahkan ke visual atau tidak gitu, dan apakah kalau di ke visual apakah akan merubah informasinya atau tidak. Nah dari situ kemudian mungkin agak banyak komunikasi juga sama yang membuat briefnya, apakah ini bagusnya cocok pakai visual atau tidak, memvalidasi semuanya itu. Lalu kemudian emang agak sulit, tapi kalau misalnya bisa disederhanakan visual, aku akan gunakan itu. Kalau enggak, ya kita harus memurnikan data itu ya, jadi akan tetap membuat tampilan itu sebagai data gitu. Sebenarnya first impression-nya adalah ngelihat data ini tuh sangat, ya misalnya produk ini tuh sangat murni gitu ya, dan kayak belum bisa dimasukin ke pasar karena nggak ada penghubungnya gitu. Dan sedangkan desain ini sendiri tuh sebagai bentuk dari penyampaian kepada audiens melalui visual gitu. Dari yang segi teknik ini, aku berusaha menyampaikan dan mendekatkan antara Mapit sendiri dengan audiensnya, entah itu audiensnya itu mau dari non-GIS, non-geospasial, ya yang ahli lah, atau yang bisnismen kayak gitu, orang-orang bisnis kayak gitu. Ya aku berusaha untuk menerjemahkannya dengan sesimpel mungkin agar semua kalangan, karena cakupan kalangannya itu luas, jadi lebih disederhanakan lagi sih itu sebenarnya. Kalau menurut aku, ya desain itu salah satu
emang dari bagian dari marketing tools ya. Dan desain itu menyampaikan apa yang ingin apa yang marketing ingin sampaikan gitu. Jadi entah itu dari logo, identitasnya, semua itu berbicara untuk menyampaikan kepada audiens dulu. Tapi peran di sini desain tuh belum tentu masuk ke dalam pasarnya dulu gitu. Jadi kayak first impression atau pengenalan terhadap brand perusahaan itu sendiri gitu. Dari awalnya ini menyangkut semua produk ya, sama dan perusahaannya itu sendiri. Kalau menurut aku, karena ini dari logo itu sudah ada, cuman kayak brand guidelines dan semuanya itu belum ada landasan atau filosofinya belum kuat. Jadi aku perkuat lagi dan aku juga riset dari perusahaan itu seperti apa, terus kemudian visi misinya, terus audiensnya seperti apa dan apa yang ingin dicapai, terus kemudian produknya juga. Nah dari semua itu aku kumpulkan dulu datanya, terus ke tahap selanjutnya yaitu ke tahap visual, dan di situ mulai aku mencari lagi visual yang cocok dengan perusahaan ini. Dan ternyata karena ini berkembang sebagai perusahaan teknologi dan juga majunya tentu bakal terus maju, berprosesnya juga intinya jadi ya karena future jadi ya tentunya bakal terus ke arah modern gitu. Nah dari situ aku mulai mencari kalau perusahaan yang tentang teknologi ini seperti apa, dan menurut aku simple dan future itu sangat disatukan dan membentuk sebagai bagian dari brand guideline-nya sih, dari brand identity visualnya untuk Mapit itu sendiri gitu. Jadi makanya aku membuat itu lebih simple, lebih mementingkan informasinya, dan orang tuh karena ini ya masih banyak karena audiensnya luas, jadi aku lebih mementingkan penampilan yang desain yang lebih simple dulu sih itu. Karena yang bagian company-nya kan sebenarnya udah ada dari logonya itu, dari filosofinya ada dari warnanya kan. Jadi kayak warna biru tua itu menggambarkan mengartikan laut, biru muda itu mempresentasikan langit, dan hijau itu mempresentasikan daratan. Nah, dari situ kemudian dikembangkan lagi untuk ke produk-produk Mapit, terutama Mapit Academy. Ya, aku sangkut pautin sih semuanya biar sama nyambungnya gitu, dan itu yang menjadi kesatuan sih pengenanya masing-masing. Kenapa layoutnya juga dibuat lebih bersih? Karena untuk ketegasan dan kenyamanan para audiensnya sih. Rebranding itu sangat sulit ya, karena benar-benar dari akar lagi gitu, dari bawah lagi. Dan yang aku takutkan waktu itu adalah risetnya terlalu luas, nyari referensi terlalu luas, takutnya jadi kemana-mana, jadi nggak sesuai dengan kerangka yang aku buat gitu. Agar nggak kemana-mana, aku susun rapi lagi, ya gimana aja kayak puzzle aja, disusun rapi lagi, dengan apa yang aku butuhkan, aku susun lagi, dengan apa yang sesuai riset sebelumnya, yang udah pas banget aku susun lagi, dan kemudian menjadi sesuatu yang susunannya yang rapi dan lebih tepat dan sesuai dengan apa yang aku mau gitu, sesuai dengan apa yang perusahaan ini mau gitu, itu sih.